Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Pahala yang setara dengan 1000 bulan, itulah Lailatul Qadar. Seluruh umat muslim sedunia tentu saja mendambakan Lailatul Qadar ini. Sejumlah riwayat telah memaparkan soal ini. Kebiasaan di beberapa daerah, sejumlah masjid banyak umat muslim yang beriktikaf pada pekan-pekan terakhir Ramadan. Momen ini diyakini sebagai waktu akan turunnya Lailatul Qadar. Dalam indahnya Ramadan kali ini, kita akan membahas berkah yang sangat istimewa itu dengan para narasumber yang kami hadirkan untuk pemirsa. Ada banyak pertanyaan yang bisa kita gali dari Lailatul Qadar tersebut. Misalnya, bagaimana cara agar kita bisa memperolehnya? Siapa saja yang bisa mendapatkannya? Adakah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya? Apakah Lailatul Qadar diberikan Allah hanya pada momen di akhir Ramadan? Adakah riwayat dari orang-orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Serta apakah memang benar pahalanya setara dengan 1000 bulan? Nah pemirsa, selamat mengikuti dialog indahnya Ramadan dengan tema Lailatul Qadar dan cara meraihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di indahnya Ramadan bersama saya Hilbram Dunar. Bersama-sama dengan saya di studio juga sudah hadir kembali guru-guru kita. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Ada Ustadz Azhari, Assalamualaikum Ustadz. Ada Kiai Sumarno, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua orang Islam ingin sekali bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar kita bisa mendapatkannya. Nah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin saya mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Bagaimana ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar salah satu keistimewaan yang ini menjadikan Ramadan semakin istimewa, bahkan bulan yang paling istimewa. Iya. Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailah artinya malam. Al-qadar maknanya banyak kata para ulama. Makna yang pertama al-qadha, ketetapan. Malam itu di mana Allah menetapkan ajal bagi hamba-hambanya. Yang kedua maknanya ad-daiq, sempit. Disebut sempit karena malam itu malaikat turun. Tanazzalul malaikah. Kita tahu malaikat diceritakan dalam banyak riwayat memiliki sayap yang banyak. Semakin hebat kedudukan satu malaikat, semakin lebar sayapnya. Dan komandannya adalah Jibril. Semua malaikat atas perintah Jibril turun ke langit bumi memberikan rahmat yang dititipkan oleh Tuhan kepada para malaikat untuk disebarkan seluruh penduduk bumi. Di malam Qadar itu. Maka langit, maka bumi sempit dengan sayap para malaikat. Ini secara bahasa dulu. Lalu yang ketiga para ulama mengatakan Al-Qadar maknanya asyaraf, kemuliaan. Jadi dia disebut Lailatul Qadar maknanya malam kemuliaan. Jadi kita nggak agak lucu kalau kita bilang malam Lailatul Qadar, karena Lailah artinya udah malam. Udah malam, ya. Malam Qadar. Jadi cukup bilang malam Qadar atau Lailatul Qadar. Bagaimana ciri-cirinya? Ada banyak riwayat. Salah satunya Nabi SAW bersabda, malam itu Lailatun Samhah, malam yang sejuk, malam yang dingin tidak terlalu dingin, panas tidak terlalu panas, Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan. Apakah ada orang yang mendapatinya? Ada. Nabi SAW mendapatinya. Saya merasa tema ini berat sekali karena saya sendiri belum pernah mencicipi Lailatul Qadar. Dalam makna yang mungkin saya tidak tahu. Karena sesuatu yang misteri. Karena itu Al-Quran mengungkapkan dengan kata wa ma adraka. Jadi Al-Quran kalau menggunakan diksi wa ma adraka, mesti konteksnya sesuatu yang misteri, melampaui nalar manusia. Mesti pakai wa ma adraka.
Saya cuma pengen nyadur riwayat. Ada ulama namanya Imam Nawawi. Umur 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. 7 tahun. Ini tahunya dari mana Ustaz? Kita dapat apa tidak? Imam Nawawi kasih testimoni. Ini ceritakan sama ayahnya. Nawawi kecil pernah melihat cahaya di rumahnya. Dia tidur di samping ayahnya lalu kemudian dia bangunkan ayahnya. Ini diceritakan dalam banyak autobiografi Imam Nawawi. Ya abati ma hadzal dhaw'ul ladzi mala'ad dar. Ini ayah cahaya apa nih? Bangun ayahnya, kata ayahnya, saya tidak melihat cahaya apapun. Hanya anak saya yang melihat. Setelah saya konfirmasi sama para ulama, barulah saya tahu bahwa cahaya itu adalah Lailatul Qadar. Tentu ini kelasnya Imam Nawawi dan ayahnya Imam Nawawi. Iya. Kiai, bagaimana? Tandanya itu tidak bisa direfleksikan oleh setiap orang itu sama. Iya. Satu ya. Dan itu setiap orang akan dia mendapatkan rasa berbeda. Ada yang ada dapat cahaya, ada yang lagi nanti dia dapat apa namanya itu sesuatu, dia rasakan embusan angin yang sejuk, begitu. Ada lagi dia dapat kayak macam bisikan yang baik, bisikan yang positif. Itu salah satu antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Apabila kita beribadah sepanjang Ramadan, insya Allah kita pasti mendapatkannya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Cuma hanya sannya kita harus punya kepedean kepada Allah. Gimana tuh maksudnya? Kepedeannya kita kepada Allah bagaimana? Yakin nggak kita ibadah kita diterima? Kalau kita yakin, insya Allah. Insya Allah. Gusan. Ya, ini bahasan yang berat ya. Seperti saya sampaikan tadi Ustadz tadi, ini ma'adroka. Kalau sudah kata-kata adroka itu sesuatu misteri. Yang orang tidak akan mungkin mudah. Mungkin kita bisa perjelas ini dulu, Gus. Misteri yang bagaimana sih Ya, sebenarnya? misteri dengan karena betul-betul keputusan Allah, prerogatif Allah kepada orang-orang yang mendapatkannya. Dan belum tentu orang yang itikaf itu yang dapat. Karena semuanya yang hatinya tertaut dengan Allah, insya Allah berpotensi untuk mendapatkan. Misalnya contohnya security, tetapi ketika dia bertugas tetap zikir kepada Allah. Kameramen, ataupun apa namanya pilot, ataupun siapa saja yang malam hari itu bekerja, sehingga apa namanya ketika dia beribadah dan juga tetap beringat pada Allah, bisa jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti harus di masjid, harus sedang itikaf, beribadah. Itu salah satu cara. Ya. Itu salah satu cara. Bukan satu-satunya cara. Iya, tapi apapun yang kita lakukan, Yang penting hatinya terpaut dengan Allah Hatinya SWT. Dan Makanya semuanya kan berhak nggak untuk bisa mendapatkan potensi. mendewasakan organ tubuh kita. iya. Ramadan itu artinya tidak harus orang yang lagi zikir, nggak harus orang baca Quran, nggak harus orang lagi sholat. Yang ketiga organ tubuh kita saat itu adalah sadar bahwa saya ini dari Allah dan milik Allah dan punya Allah dan kita ingat kepada Allah. Masya Allah. Oke, Ya. silakan lanjut. Ya, Gus. jadi intinya adalah semua berhak mendapatkan itu tergantung dari hak prerogatif Allah SWT. Tugas kita adalah memantaskan diri untuk mencapai itu. Memantaskan diri dengan cara apa? Apa yang kita bisa. Misalnya kita diberikan keluangan waktu untuk ke masjid, ya silakan ke itikaf. Ya. Kalau misalnya kita tugasnya di malam hari menjadi security, menjadi apa namanya tugas malam, bekerja gitu ya. bekerja dan sebagainya, kan itu ibadah, ya kan? Maka ibadah itu tetap dalam rangka ibadah kepada Allah dan tetap tautkan hati kita pada Allah SWT. Maka kalau Allah menghendaki siapapun yang berikan Lailatul Qadar, maka insya Allah Allah akan memberikan itu kepada mereka. Jadi bisa ada kemungkinan di malam yang sama yang katakanlah kita tidak pernah tahu ya, tapi malam itu terjadilah Lailatul Qadar. Iya. Ada orang yang sudah berusaha untuk mendapatkannya, tapi tetap tidak mendapatkannya karena satu dan lain hal. Iya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Secara fisik mungkin saja bisa jadi nggak pernah ke masjid sama sekali. Tiba-tiba ujuk-ujuk pas malam itu ingin mendapatkan itu, Allah kan lebih tahu catatannya. Track recordnya udah tahu ini. Ngapain selama ini loh ini kan. Iya. Nah bisa seperti itu. Atau nggak pernah ke masjid tiba-tiba dapat Lailatul Qadar. Iya. Itu kan haknya Allah SWT. Oke, Ustaz. Saya turunin dikit tensinya nih. Tensi misterinya. Ya. Tensi misteri. Agak ribet kalau kita ngomongin sesuatu yang misteri. Karena Absurd Tuhan sekali saja gitu kan. sudah bilang ini misteri kan Iya, begitu. iya. Saya pengen kita fokus pada kulitnya aja. Kulitnya itu begini maksud saya. Malam ini disifati oleh Al-Quran, tanazzalul malaikah. Malaikat turun. Ya. Al-Quran tidak bilang tanazzalu syayatin. Setan yang turun, bukan. Tapi malaikat yang turun. Al-Quran udah kasih clue. Kalau mau berpotensi dapat Lailatul Qadar, ingat yang turun malaikat. Jadi
beramallah dengan amalan-amalan yang bisa mengundang malaikat turun kepada Anda. Paham ya kira-kira? Oke. Apa yang membuat malaikat suka dengan kita lalu dia mendekat ke kita? Satu, Nabi bilang sholat. Ada malaikat yang tugasnya nungguin orang sholat. Dia tidak akan pergi meninggalkan kecuali orang itu selesai sholat. Ya. Kalau orang itu sholat lagi, malaikat itu tetap di situ. Orang yang sholat. Yang kedua, orang yang punya hubungan baik suami dan istri. Pasangan. Maksudnya? Dilaknat suami terhadap istri atau istri terhadap suami yang mereka tidak bertegur sapa atau menolak hajat masing-masing kebutuhan biologis di atas ranjang. Tidak hanya istri ke suami, tapi suami ke istri. Malaikat melaknatnya. Artinya malaikat gak suka. Berarti kebalikannya, kalau kita mau malaikat turun dekat sama kita, berbaik-baiklah dengan pasangan di bulan ini. Paham kira-kira? Ya. Yang ketiga, Ini berbaik-baik dalam arti kata. berbaik-baik dengan pasangan, Iya. harmonis, Iya, sakinah. Jangan ngarap Lailatul Qadar tapi kita sama pasangan gak baik. Bagaimana mungkin kita dapat Lailatul Qadar? Iya. Jadi ibadah itu bukan saja baca Quran. Ah, Ibadah itu bukan aja zikir doang. Iya. Melayani suami, suami memenuhi pemerintahan istri, Iya. itu juga lebih ibadah. Oke, kita tahan dulu sebentar. Sabar Ustaz, sabar. Misterinya akan lebih kita buka lagi supaya insya Allah tahun ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.